warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriani Stambuk A411945. Saya dari kelas B, dosen pengampu Basic Nirmala SPD MPD Institut Universitas Tadulako. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis layanan taman penitipan anak TPA. Secara umum TPA terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan waktu layanan dan tempat penyelenggaraan. 1. Berdasarkan waktu layanan. A. Sehari penuh full day. TPA full day diselenggarakan selama 1 hari penuh dari jam 7.00 sampai dengan 17.00, disesuaikan dengan kondisi daerah atau lingkungan setempat. Untuk melayani peserta didik yang dititipkan, baik yang dititipkan sewaktu-waktu maupun dititipkan secara rutin. TPA setengah hari half day diselenggarakan selama setengah hari dari jam 7 sampai dengan 12.00 atau 12.00 sampai 17.00. TPA tersebut melayani peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran di kelompok bermain atau taman kanak-kanak dan yang akan mengikuti program TPA pada siang hari. Temporer. TPA yang diselenggarakan hanya pada waktu-waktu tertentu saat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggara TPA temporer bisa menginduk pada lembaga yang telah mempunyai izin operasional. Contohnya pada daerah nelayan dapat dibuka TPA saat musim melaut, musim panen di daerah pertanian dan perkebunan atau terjadi situasi khusus seperti terjadi bencana alam dan lain-lain. Berdasarkan tempat penyelenggaraan. A. TPA perumahan. TPA yang diselenggarakan di komplek perumahan untuk melayani anak-anak di sekitar perumahan yang ditinggal bekerja oleh kedua orang tua mereka. TPA pasar. TPA yang melayani peserta didik dan para pekerja pasar dan anak-anak yang orang tuanya bekerja di pasar. TPA pusat pertokoan. Layanan TPA yang diselenggarakan di pusat pertokoan tujuan utamanya untuk melayani peserta didik yang orang tuanya bekerja di pertokoan tertentu. Namun tidak menutup kemungkinan TPA ini melayani peserta didik di luar pegawai pertokoan. TPA rumah sakit. Layanan TPA yang diselenggarakan selain untuk karyawan rumah sakit, juga melayani masyarakat di lingkungan rumah sakit. TPA perkebunan. Taman penitipan anak TPA berbasis perkebunan adalah layanan yang dilaksanakan di daerah perkebunan. Layanan ini bertujuan untuk melayani anak peserta didik pekerja perkebunan selama mereka ditinggal bekerja oleh orang tua. A. Perkantoran. Layanan TPA yang diselenggarakan di pusat perkantoran tujuan utamanya untuk melayani peserta didik yang orang tuanya bekerja di kantor pemerintahan atau swasta tertentu. Namun tidak menutup kemungkinan TPA ini melayani peserta didik di luar pegawai kantor. TPA pantai.
Layanan TPA Pantai bertujuan untuk mengasuh peserta didik, para nelayan, dan pekerja pantai, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut. Tempat penyelenggaraan TPA seperti contoh di atas bisa berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dengan mengembangkan layanan di berbagai tempat, seperti tempat-tempat nelayan dan pekerja pantai, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut. TPA Pabrik. Layanan TPA Pabrik adalah penyelenggaraan layanan TPA yang berada di lingkungan pabrik yang bertujuan untuk melayani anak dari para pekerja pabrik, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut. Layanan TPA Pabrik dapat disesuaikan dengan jam-jam kerja pegawai pabrik yang berdasarkan jadwal waktu kerja pegawai pabrik. TPA Mall. Layanan TPA yang diselenggarakan di mall, pusat perbelanjaan. Tujuan utama diselenggarakan TPA Mall adalah untuk dapat melayani pengunjung yang membutuhkan layanan TPA pada saat mereka melakukan aktivitas di mall tersebut. Layanan TPA Mall dapat bersifat temporer untuk para pengunjung atau pengguna jasa mall, dapat pula bersifat tetap untuk memberikan layanan bagi anak-anak pegawai di mall. Ya, baik, itulah penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis taman penitipan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.